Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat gebrakan dengan memanggil dua pemain muda potensial, Ulla Romeni dan Marcelino Ferdinand. Keduanya kini memperkuat Oxford United di kompetisi kasta kedua Liga Inggris EFL Championship. Langkah ini diambil jelang dua laga krusial timnas melawan Cina dan Jepang dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kluivert serius membangun tim dengan kombinasi pengalaman dan potensi besar. Ulla Romeni tampil sebagai starter di laga terakhir Oxford United melawan Swansea City, menunjukkan ketajaman dan visi bermain yang solid. Sementara Marcelino Ferdinand akhirnya mencatat debut resminya di Eropa, masuk sebagai pengganti Romeni di menit-menit akhir pertandingan. Momen itu menjadi tonggak penting bagi Marcelino, yang telah dinanti kiprahnya oleh pecinta sepak bola tanah air. Pertandingan tersebut berakhir imbang 3-3, menjadi panggung pembuktian bagi keduanya bahwa mereka layak bersaing di level tinggi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut positif performa mereka dan menyebutkan bahwa keduanya layak memperkuat skuad Garuda. Ia menekankan pentingnya pengalaman bermain di Eropa untuk meningkatkan mental dan kualitas pemain di lapangan. Dengan menghadapi tim sekelas Cina dan Jepang, Indonesia butuh pemain yang sudah terbiasa dengan tekanan dan ritme cepat pertandingan internasional. Menurut Erick, peluang lolos ke Piala Dunia masih terbuka dan membutuhkan kekuatan penuh dari seluruh elemen terbaik. Pemanggilan Romeni dan Marcelino juga memperlihatkan keseriusan PSSI dalam membangun tim nasional jangka panjang. Pemain diaspora dan pemain muda potensial di luar negeri kini dipantau ketat demi menemukan kombinasi terbaik. Marcelino yang berposisi sebagai gelandang serang, serta Romeni yang bisa diandalkan di lini depan, diharapkan bisa menambah dinamika permainan tim. Elkan Bagot membawa angin segar bagi timnas Indonesia setelah tampil penuh selama 90 menit dalam kemenangan telak 4-1 Blackpool atas Bristol Rovers. Laga ini digelar di Stadion Bloomfield Road dan menjadi penutup musim kompetisi League One, kasta ketiga sepak bola Inggris. Penampilan solid Bagot di jantung pertahanan memberi sinyal kuat bahwa ia tengah berada dalam performa terbaik. Momentum ini datang pada waktu yang tepat jelang pertandingan penting timnas menghadapi Cina dan Jepang. Blackpool mengakhiri musim dengan hasil positif, menempati posisi ke-9 dari 24 tim dan mengoleksi total 67 poin. Selama musim berlangsung, tim mencatatkan 17 kemenangan, 16 imbang, dan hanya 13 kekalahan. Konsistensi tim ini ikut mengangkat performa individu Bagot yang turut ambil bagian dalam menjaga lini belakang. Di laga terakhir, permainan disiplin dan tenang yang ditunjukkannya mendapat pujian dari para pengamat lokal. Secara keseluruhan, Bagot tampil dalam 18 pertandingan musim ini dan mencatatkan 1 assist sebagai bek tengah. Meski bukan jumlah yang mencolok, namun keberadaannya cukup berpengaruh dalam struktur pertahanan tim. Kebugaran fisik dan kestabilan penampilan di laga terakhir menjadi sinyal positif bagi pelatih Patrick Kluivert. Ini membuktikan bahwa Bagot siap tampil maksimal membela Merah Putih dalam laga internasional yang sangat menentukan. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan berat pada Juni mendatang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni, lalu dilanjutkan kontra Jepang pada 10 Juni. Kehadiran Elkan Bagot di skuad Garuda diharapkan mampu memperkokoh lini belakang yang akan menghadapi tekanan besar dari 2 lawan tangguh. Dengan pengalaman dan kondisi fisik yang prima, Bagot diyakini bisa menjadi benteng kokoh di pertahanan Indonesia. Martin Paes memberikan peringatan serius soal kekuatan timnas Cina jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Ia menyoroti pertahanan blok rendah milik Cina yang sangat sulit ditembus, bahkan sempat membuat skuad Garuda frustrasi pada pertemuan sebelumnya. Menurut Paes, gaya bertahan rapat ala The Dragons menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus diantisipasi Indonesia jika ingin meraih kemenangan. Analisa ini jadi bekal penting bagi pelatih Patrick Kluivert dalam merancang strategi efektif. Tak hanya soal bertahan, Paes juga menekankan bahwa Cina sangat mematikan dalam situasi bola mati dan transisi cepat. Gol-gol yang dicetak Cina ke gawang Indonesia sebelumnya sebagian besar lahir dari skema seperti ini. Lini belakang Indonesia sering kesulitan merespons bola-bola mati yang akurat dan pergerakan cepat setelah kehilangan bola. Paes berharap rekan-rekannya lebih disiplin dan fokus, karena satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal dalam pertandingan seketat ini. Di balik peringatan itu, Paes tetap optimistis timnas Indonesia telah berkembang secara taktik dan mental. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang, ia yakin tim pelatih sudah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan. Performa lini serang pun disebut menunjukkan peningkatan, dengan kombinasi pemain muda dan diaspora yang makin padu. Meski akan bermain di kandang, Paes tetap menekankan pentingnya fokus dan kerja keras sepanjang 90 menit menghadapi tim sekelas Cina. Sayangnya,
Martin Paes sendiri tidak bisa turun membela timnas dalam laga penting ini akibat akumulasi kartu kuning. Absennya Paes menjadi kehilangan besar di sektor penjaga gawang, apalagi ditambah dengan ketidakhadiran Marcelino Ferdinand karena alasan serupa. Dua pemain kunci ini akan absen saat Indonesia menghadapi ujian berat melawan Cina, memaksa pelatih Kluivert untuk mencari alternatif komposisi terbaik agar skuad Garuda tetap kompetitif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meluapkan kemarahannya setelah dua pemain timnas Indonesia Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri menjadi korban rasisme di media sosial. Insiden ini mencuat setelah keduanya sukses membawa Maluku United meraih kemenangan penting. Bukannya diapresiasi atas performa apik mereka, saudara kembar asal Papua ini malah harus menghadapi cercaan yang menyakitkan. Meski sempat memilih untuk diam, mereka akhirnya merasa perlu menindaklanjuti kejadian ini secara hukum. Yaakob dan Yance kemudian berkoordinasi dengan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia untuk menentukan langkah selanjutnya. Mereka memutuskan melaporkan 6 akun Instagram yang terindikasi melakukan ujaran kebencian dan rasisme. Meski begitu, mereka masih memberi kesempatan damai, dengan syarat para pelaku meminta maaf secara langsung. Bila permintaan maaf tidak dipenuhi, proses hukum akan tetap dilanjutkan sebagai bentuk penegakan keadilan dan efek jera terhadap pelaku ujaran rasis. Erick Thohir menanggapi kejadian ini dengan tegas dan penuh rasa kecewa. Ia menyampaikan bahwa sejak awal kepemimpinannya di PSSI, ia selalu menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk rasisme. Erick menegaskan bahwa sepak bola harus menjadi ajang kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas, bukan ruang untuk melampiaskan kebencian. Ia juga mengingatkan supporter agar belajar menerima hasil pertandingan dengan dewasa, tanpa menyerang pemain lawan. Sayangnya, ini bukan pertama kalinya rasisme muncul dalam dunia sepak bola Indonesia. Sebelumnya, kasus serupa juga menimpa pemain dari Liga 4. Walaupun PSSI terus mengkampanyekan anti-rasisme, insiden seperti ini tetap saja terjadi. Kejadian yang menimpa Yaakob dan Yance menjadi cermin buruknya budaya digital sebagian pendukung sepak bola kita. Erick menegaskan bahwa tindakan tegas harus dilakukan agar tidak ada lagi ruang bagi rasisme, baik di stadion maupun di dunia maya. Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan kembali mencuri perhatian setelah nilai pasarnya melonjak tajam. Meski gagal membawa klubnya Bangkok United meraih gelar juara Liga Thailand, performa Arhan tetap dianggap konsisten sepanjang musim. Ia mencatat 15 penampilan dengan total 618 menit bermain, serta menyumbang 4 assist dari posisi bertahan. Ini jadi bukti kontribusinya tak bisa dipandang sebelah mata. Data dari platform sepak bola internasional memperlihatkan bahwa nilai pasar Arhan per 2 Mei 2025 naik menjadi 3,48 miliar rupiah. Angka ini melonjak signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran 2,6 miliar rupiah. Kenaikan ini mencerminkan bagaimana konsistensi bermain di liga luar negeri, seperti Liga Thailand, mampu mendongkrak daya jual seorang pemain. Arhan menunjukkan bahwa ia masih menjadi aset penting bagi tim manapun. Meski belum menyentuh nilai tertingginya yang pernah dicapai pada 2021 yakni 5,6 miliar rupiah, tren kenaikan ini jadi kabar baik menjelang laga-laga penting timnas. Saat itu, nilai pasar Arhan melonjak setelah tampil gemilang di pentas internasional. Kini, meski tidak lagi sepopuler dulu, Arhan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dan kembali menjadi sorotan. Nilai pasar yang meningkat juga mempertegas eksistensinya sebagai pemain yang layak diperhitungkan. Di Bangkok United, Arhan bukan sekadar pelengkap dalam skuad. Ia menjadi bagian penting dari sistem permainan, terutama dengan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Kemampuan mengirim assist dari sisi kiri lapangan menjadikannya bek modern yang dicari banyak tim. Dengan pencapaian ini, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Arhan dilirik oleh klub-klub besar dari Asia maupun luar negeri. Kabar mengejutkan datang dari Eropa terkait masa depan salah satu staf pelatih timnas Indonesia Denny Lanzat. Hanya 4 bulan menjabat sebagai asisten pelatih di bawah Patrick Kluivert, kini nama Lanzat disebut-sebut sebagai kandidat kuat pelatih kepala klub Eredivisie Willem Tilburg. Media ternama Football Transfers melaporkan bahwa mantan pemain timnas Belanda ini mulai dilirik karena rekam jejak dan potensinya yang dinilai matang untuk memimpin tim di level tertinggi. Willem Tilburg memang sedang mencari pelatih baru dan Lanzat muncul sebagai salah satu opsi utama. Pengalamannya melatih di berbagai level serta perannya saat ini di timnas Indonesia membuatnya dianggap siap naik kelas. Rumor ini pun memunculkan banyak spekulasi, terutama mengingat perannya yang cukup sentral dalam program kepelatihan skuad Garuda. Apakah PSSI akan merelakan kepergiannya di tengah persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026?
Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Lanzat maupun Willem Tilburg soal kemungkinan kepindahan ini. PSSI juga belum memberikan pernyataan terkait kabar yang tengah berkembang tersebut. Jika benar terjadi, Timnas Indonesia berisiko kehilangan figur penting di ruang ganti. Lanzat dikenal sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara Kluivert dan para pemain, sekaligus sosok yang memperkuat fondasi taktik dan mental tim. Situasi ini menempatkan PSSI dalam posisi sulit. Di satu sisi, kemungkinan Lanzat melatih klub Eropa adalah prestasi yang membanggakan dan menunjukkan kualitas staf asing yang direkrut Indonesia. Namun, di sisi lain, kehilangan dirinya bisa mengganggu proses pengembangan timnas yang saat ini sedang menuju arah positif. PSSI perlu mengambil langkah strategis, agar transisi berjalan mulus bila rumor ini menjadi kenyataan.